Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Kita ketemu lagi di sini di Pick a Card Reading ya, pilih kartu. Dan kali ini tema pembahasannya adalah hal baik apa yang akan menyapa kalian ya. Jadi kalian hanya perlu fokus sama pertanyaannya, lalu pilih kartu atau grup yang sesuai dengan intuisi kalian ya. Jadi fokus dan dengarkan intuisi kalian menuntun kalian memilih grup mana, oke? Dan ingat, ini adalah general reading, jadi energinya kolektif, tidak mungkin akan resonate atau cocok untuk semua yang menonton, itu jelas tidak mungkin ya. Jadi nggak usah dipaksakan, santai aja, anggap aja ini fun reading, oke? Ya memang ini fun reading gitu kan. Apalagi temanya adalah hal baik apa yang akan menyapa kalian, oke ya? Itu di sini menariknya ya, waktu aku coba shuffle remi dan aku pilih 3 kartu soal hal baik apa yang nantinya akan menyapa grup 1, 2, dan 3. Yang keluar itu menarik. Joker 2, lalu di sini ada Six of Wands gitu ya. Gitulah ya. Jadi ya gitu deh. Oke. Di sini ada 3 pilihan, pilih yang sesuai dengan intuisi kalian. Apakah grup 1, grup 2, grup 3 ya. Kalau sudah tahu mana yang mau kalian pilih, langsung cek di description box, di situ ada timestamp-nya ya. Grup 1, grup 2, grup 3. Kita menuju ke grup 1. Hai grup 1, buat kalian yang memilih joker warna pink di sini, aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini ya. Aku melihat ada Virgo, ada Pisces, ada Gemini, ada Sagittarius, ada Aries, ada Aquarius, Scorpio, Leo, Taurus. Ya, ada Libra ya, Sun, Moon, Rising, atau Venus. Gemini tadi aku udah sebut ya. Oke, itu yang aku lihat di sini, energinya. Kemudian yang aku lihat di grup 1 ini, mereka baru saja mengalami yang namanya perpisahan ya. Hubungan berakhir, hubungan yang gak berhasil gitu ya. Dan mungkin hubungan ini berakhir tidak baru-baru ini ya, atau mungkin ya udah agak lama, cuman proses mereka untuk move on dan bangkit ini yang lama kalau aku lihat ya. Ya, jadi bahkan mereka selalu kayak, oke, nggak harus selalu sih, tapi bisa jadi sering mereka itu kayak diserang sama anxiety ya, rasa nggak tenang gitu ya. Terus di sini udah kelihatan juga sedihnya mendalam gitu kan. Di sini aku melihat itu semua karena mereka punya harapan yang besar, punya harapan yang tinggi ya, terus berharap sama orang tersebut ya. Jadi di balik harapan itu memang ada kekecewaan, ada potensi kecewa ya kan. Semakin besar ya, semakin besar harapan, semakin besar pula potensi kecewanya gitu kan. Bahkan di saat hubungan ini berakhir, mereka itu masih ya wajar lah ya, masih berharap kembali gitu loh ya. Pokoknya mereka merasa terikat banget sama orang itu ya. Itu sih kalau menurut aku, kemelekatan, keterikatan ya kan, sama apapun, sama siapapun itu pasti tanpa hal itu atau tanpa orang itu benar-benar bisa mengguncang hidup orang gitu. Ya sorry, kalau mengguncang hidup orang itu tergantung seberapa melekatnya dia. Tapi kalau aku lihat ini melekat banget gitu loh ya. Jadi kalau terlalu melekat, kan tadi aku bilang, kalau terlalu melekat, terlalu bergantung ya, bahkan secara emosional, secara keberadaan, ketika hal itu atau orang itu gak ada, hidup siapapun itu ya yang bergantung tadi itu rasanya kayak benar-benar berantakan atau hilang arah gitu loh, karena sebegitu membutuhkannya itu bagi mereka ya. Mereka merasa sebegitu mereka membutuhkan orang itu. Sebenarnya ini kembali ke mindset dan perasaan ya, mindset mereka sih, karena mindset mereka itu mindset mereka jelas mempengaruhi perasaan mereka. Mindset mereka mempengaruhi sedalam apa rasa sakit yang harus mereka rasakan gitu loh ya. Itu yang kulihat di sini ya. Jadi oke, balik lagi harapannya tadi. Terus kalau aku bisa menyebut ini sebagai obsesi juga sih ya. Cinta ya, ada cinta di situ, tapi
obsesi seseorang yang membuat dia merasa kayak nggak ada plan B gitu loh, hanya terpaku pada itu aja gitu loh. Jadi tanpa orang ini, tanpa hubungan ini, dia kayak nggak punya plan gitu loh dalam hidupnya. Mungkin nggak, mungkin harusnya nggak seperti itu ya, tapi melihat kondisi mereka seperti tidak ada plan B gitu loh, tanpa hubungan ini, tanpa orang ini gitu ya. Itu yang aku lihat di sini ya. Jadi kayak terobsesi terus ingin bersama orang itu. Pikirannya merasa dia sangat membutuhkan orang itu. Balik lagi, ini semua kembali ke pikiran. Pikiran itu ya jelas bahaya ya kalau kita nggak bisa mengatur pikiran kita gitu ya. Karena pikiran orang yang membuat orang bisa terobsesi sama seseorang atau sesuatu gitu ya. Pikiran orang juga yang membuat dia merasa membuat dia semenderita itu gitu loh. Karena pikirannya kan dia merasa dia membutuhkan orang tersebut gitu. Jadi pikiran itu juga yang menuntun dia pada penderitaan yang sedalam ini gitu loh. Intinya itu yang aku bisa coba deskripsikan di sini. Ya, aku melihat kesedihan yang mendalam. Dia mencintai orang tersebut itu jelas ya, punya cinta yang tulus. Tetapi yang membuat dia sedih adalah apa tadi yang aku sebut, obsesi sama harapan yang terlalu tinggi gitu ya, atau desire lah ya. Karena dia nggak bisa mengendalikan hal itu, dia merasa itu cinta gitu. Iya cinta, tapi yang membuat dia sampai seterluka itu sebenarnya kayak dia tuh terlihat terobsesi gitu loh. Seakan-akan dia memang membutuhkan orang tersebut gitu loh dalam hidupnya. Tanpa orang itu dia merasa serapuh ini gitu loh ya. Itu kembali sama pikiran lagi. Obsesi itu kan kembali ke pikiran ya, itu ya menurut aku. Oke. Cinta ya ada di sini setulus ini gitu ya. Kesedihan sedalam ini gitu kan. Aku melihat di sini grup 1 ingin membuka hati, ingin jatuh cinta lagi, ingin move on dari luka ini gitu loh. Jadi cara mereka untuk menyembuhkan hati mereka itu mereka ingin menemukan cinta baru. Itu yang kulihat di sini. Mereka sudah mulai keluar ya. Di sini aku melihat ada King of Wands, ada Two of Pentacles gitu ya. Sebelumnya mereka kayak juggling gitu loh antara ingin move on tapi masih merasa terbelenggu sama sakitnya gitu loh. Jadi gimana ya, orang yang masih berada dalam duka ya, masih tertatih, ingin bangkit gitu kan. Ya gitu, mereka juggling gitu loh antara merasakan duka itu sama berusaha untuk bangkit gitu. Juggling sama dua hal itu. Pikiran mereka, oke, gue harus bangkit, tapi masalahnya pikirannya sendiri terbelah ya. Pikirannya terbelah gitu. Dia tahu dia gak bisa terus seperti ini. Di sisi lain dia masih belum bisa melupakan rasa sakitnya gitu loh. Masih belum bisa melupakan perasaannya, keinginannya terhadap seseorang itu, terhadap hubungan itu, gitulah intinya ya. Tapi ya orang ini mau semangat untuk mengejar cinta yang baru. Dia berharap banget ya, dia punya harapan besar. Keluar, dia punya ekspektasi gitu. Dia akan menemukan cinta baru, menemukan seseorang yang bisa membuat dia jatuh cinta dan melupakan kesedihannya gitu. Itu yang kulihat di sini. Jadi kayak orang yang semangat banget sangat termotivasi lah ya kalau ingat di luar nanti akan menemukan seseorang gitu kan, pengganti dia gitu. Dia langsung semangat gitu. Jadi iya sih, bagus ya semangatnya itu gitu. Itu yang aku lihat di sini ya. Di sini aku melihat kayaknya udah mulai membuka hati, membuka pintu hati walaupun belum lebar-lebar ya. Walaupun pintu hati itu terbukanya belum lebar ya. Balik lagi, semua butuh proses ya. Mungkin masih ada rasa sakit jadi belum bisa membuka lebar gitu loh. Gimana sih kayak orang habis operasi tulang gitu ya misalkan. Dia udah mulai bisa bergerak tapi dia tentu belum bisa bergerak seperti sebelumnya gitu. Walaupun mungkin ya bisa jadi ada vonis tidak bisa kembali benar-benar 100% seperti sebelumnya, tapi kan
masih bisa cukup baik gitu loh ya. Maksudnya kalau masih masa recovery itu geraknya itu masih lebih atau sangat terbatas lah gitu ya, istilahnya kayak gitu. Oke. Nah di sini kalau aku lihat ya setidaknya dia sudah mencoba untuk kayak mendekati, mencoba untuk jatuh cinta ya, mencoba untuk terbuka atau mencoba untuk mingle gitu bisa jadi ya. Di sini ya memang dia punya motivasi, dia ingin bebas dari luka ini gitu loh. Ya kayaknya hubungan yang terakhir ini, orang yang terakhir ini itu membawa luka yang cukup dalam banget gitu. Proses recovery-nya, proses healing-nya itu lama banget gitu. Kelihatannya gitu ya. Sedalam itu ya. Oke, ya mungkin harapannya memang sebesar itu juga gitu ya. Di sini mereka di sini ya kalau aku lihat kalau sedang sendiri itu mereka bisa kayak diserang sama ketakutan gitu ya. Super takut gitu loh, takut kehilangan ya kan. Teringat lagi sama orang yang lama itu, hubungan yang lama itu kayak belum bisa melepaskan, belum bisa merelakan. Balik lagi gitu loh, mereka kayak nggak bisa mengendalikan diri dan pikiran mereka gitu. Jadi mereka bisa, sorry aku bahkan di sini bisa kayak merasakan, bisa nangis tiba-tiba, bisa terlihat kayak nggak bisa mengendalikan tangisnya gitu loh. Mereka itu bisa nangis tiba-tiba, lalu nangisnya tuh bisa sesenggukan, kayak dia nggak bisa mengendalikan ya itu emosinya gitu ya. Kayak gitu, oh ya, terus nggak tahu ya, kayak mereka juga nggak ngerti mereka harus bagaimana gitu ya. Iya, jadi ini kayak orang yang lumayan agak depresi gitu ya kalau aku lihat di sini ya. Kadang mereka ingin sendiri juga memang ya. Kadang mereka juga merenung gitu. Dalam perenungan ini aku melihat mereka sendiri berusaha untuk menguatkan diri mereka, kayak menata lagi mindset dan pikirannya gitu ya, kayak berusaha membantu diri mereka itu untuk rilis lukanya gitu ya, melepaskan lukanya gitu, maksudnya untuk lebih berbesar hati gitu. Jadi kayak berusaha aja gitu untuk menata hatinya lagi, pikirannya lagi gitu. Bahkan di sini aku melihat kadang mereka bisa melihat handphone tapi agak bengong gitu ya. Mungkin kalau denger apa ya namanya ini, lagu tertentu itu bisa aduh sedihnya kebangetan gitu kan. Kayak gitu. Ini kayak kadang mereka kayak butuh sendiri, mereka terkesan menyendiri, tapi terkadang mereka itu kayak kalau lagi sendiri itu kayak bisa diserang ketakutan tadi yang aku bilang ya, takut sendiri, takut nggak bisa sama orang itu, banyak banget ketakutan dalam diri mereka. Kalau aku lihat, kalau misalnya sumbernya adalah ketakutan nggak bisa sama orang tersebut, bagaimana kalau orang itu sama orang lain, kehilangan untuk selama-lamanya kayak gitu. Itu kan kalau aku lihat ya udah ke arah obsesi ya. Cuman bukan berarti nggak ada cinta di sini. Cinta tuh udah jelas gitu. Cuman yang membuat mereka terpikir seperti itu ya kan, pikirannya itu yang mengarahkan mereka pada sebenarnya sikap obsesi gitu loh, terobsesi. Oke. Ya, memang kayaknya kejadian ini cukup lama gitu ya. Cukup lama untuk berada di dinamika ini tadi yang aku bilang gitu. Sampai akhirnya mereka dihadapkan pada pilihan kalau aku lihat di sini ya. Tapi begitu dihadapkan pilihan, mereka tetap aja galau kalau aku lihat di sini. Mungkin bisa jadi gini, di saat dinamika yang aku sebut tadi di sini, mereka itu sebenarnya, nah di sini kan terutama, mereka itu sebenarnya punya banyak pilihan, atau mungkin saja mereka nggak menyadari itu bahwa ada banyak ikan di sekitar loh. Kok ikan di sekitar? Banyak ikan di laut gitu ya. Maksudnya gini, sorry, aku ralat ya. Maksudnya gini, mereka nggak menyadari bahwa sebenarnya ada banyak orang di sekitar mereka gitu kan.
Ada banyak pilihan sebenarnya kalau mereka mau gitu. Terkadang mata mereka itu bisa tertutup oleh duka mereka gitu kan. Mereka nggak bisa melihat itu gitu. Tapi terkadang ya mereka menyadari hal itu. Cuman gimana ya, aku melihatnya di sini mereka sendiri belum benar-benar stabil gitu loh di fase ini. Kadang mereka bisa excited gitu kan, mereka bisa bersemangat sama orang baru, tapi terkadang mereka kayak nggak berselera gitu. Itu yang aku rasakan di sini, oke? Ya, masih harus kayak bergumul, bergumul. Kayak harus berada di situasi ini loh, kayak nggak tenang, nggak bisa tidur, susah tidur. Dalam tidur pun kayaknya tidurnya nggak berkualitas. Dalam tidur pun kayak dihantui sama itu tadi ketakutan gitu loh ya. Nggak ngerti deh gitu. Nggak ngerti lagi lah ya menghadapi ini gitu ya. Mungkin mereka merasanya seperti itu, tapi ya ini kayak menghiasi malam-malam mereka ya, bisa jadi. Ada 2 Nine of Swords di sini. Cuman balik lagi ke kabar baik ya kan, ke kabar baik ya. Kabar baik yang mungkin menghampiri grup 1. Aku melihatnya di sini pertama sebenarnya ada pilihan lain ya. Kedua ada potensi orang lama hadir kembali gitu ya. Jadi hal baik yang akan menyapa grup 1 ya setelah kesedihan ini, aku melihat kalau mereka sudah mulai berdiri dan bangkit ya, walaupun belum benar-benar 100% mereka bebas dari itu gitu ya, dari rasa sakit itulah ya, dari situasi ini gitu loh ya, dari kegalauan itu gitu ya. Aku melihat sebenarnya bisa jadi ada hubungan baru yang menghampiri mereka gitu loh ya. Ada kebahagiaan baru di sini kalau aku lihat ya. Jadi itu yang aku lihat, ada pilihannya itu jelas pilihan selain mantan ya. Kedua ada potensi orang lama itu hadir kembali gitu ya. Di sini ada 10 of Cups, di sini ada 4 of Wands, ada 6 of Wands gitu ya. Di sini ada 10 of Swords gitu ya. Jadi aku melihat sih sebenarnya hal baiknya itu adalah hubungan baru ya, ada pilihan ya, ada cinta lama yang kembali juga gitu kan. Ada komitmen yang mungkin akan hadir, terserah mau diambil atau tidak gitu. Tapi ya ada kebahagiaan yang berkaitan sama hubungan ya, sama komitmen. Dan kalau mau dibawa ke pernikahan, ini juga ada potensi ke arah situ. Intinya gitu kalau aku lihat. Jadi lembaran baru dalam percintaan ya. Ini bisa, sebenarnya aku melihat ada orang lain, tetapi kalaupun mau sama orang lama itu terserah gitu kan. Lembaran baru ini bisa sama orang baru, bisa juga sama orang lama, tapi ya membuka lembaran baru gitu, oke? Di sini aku melihat ada yang sudah berkorban banget ya. Oh ya, aku ngerti. Jadi setelah masa nggak enak ini, setelah masa nggak enak ini, sebenarnya dia bisa mendapatkan kebahagiaan atau kemenangan itulah ya. Itu yang kulihat ya. Tergantung sekuat apa dia melalui proses ini dan membawa ini ke arah yang baik ya. Kekuatan untuk membawa ini ke arah yang baik gitu. Jadi nggak mengikuti badai aja, tapi ya tergantung itu seni masing-masing orang ya. Ada yang kayak daripada melawan badai, membiarkan badai ini mengarah kemana. Tapi ya tergantung juga, kalau ternyata di depan ada jurang kan ya nggak harus diikutin gitu kan gitu. Jadi ya ada kalanya mungkin semacam kayak pasrah gitu kan, kayak nggak melawan, dengan relax mengikuti arus gitu ya. Tapi ada kalanya kalau merasa di depan itu hal yang berbahaya ya harus sekuat tenaga untuk merubah haluan kayak gitu, oke? Ini ya ketika sama-sama menarik diri atau oke lah, anggaplah misalkan hubungan ini udah berakhir gitu ya, ya udah gitu ya, jalan masing-masing gitu kan, memberikan ruang dan waktu untuk semuanya gitu ya. Aku melihat sih sebenarnya bisa juga ya, kan tadi aku bilang ada kemungkinan kembali gitu.
ya. Seperti yang aku bilang, ada komitmen gitu ya. Tapi itu semua terjadi kalau grup 1 ini sudah mencintai diri mereka, sudah berhasil dalam hal self love. Kayak gitu, baru mereka memanifestasikan komitmen ini. Komitmen yang dulu pernah mereka inginkan gitu ya. Dan bersama orang itu mereka bisa menjalin yang namanya friendship. Jadi kalau memang tujuannya adalah memanifestasikan atau memilih atau mencari partner hidup gitu kan, tentu kita mencari orang yang bisa kerjasama kan sama kita dalam hal hidup gitu kan, dalam banyak hal gitu kan, karena ini ngomongin partner hidup gitu loh, bukan yang cuman kita temui sebentar lalu ya udah nggak ada urusan apa-apa gitu, tapi kan sepanjang waktu kita berurusan sama dia gitu ya, sama mereka gitu. Jadi penting sih kalau partner hidup tersebut bisa jadi benar-benar sahabat gitu, teman dekat yang bisa kerjasama gitu ya. Jadi ada potensi nanti orangnya itu intinya bisa jadi partner hidup kan, tadi aku bilang komitmen, 10 of cups, 4 of wands gitu ya. Dan orang itu, dan grup 1 bersama orang itu bisa membangun friendship ini gitu. Tapi memang grup 1 bisa memanifestasikan ini, 10 of cups di sini atau 4 of wands di sini, kemenangan ini, kalau sudah bisa melalui proses ini dan akhirnya berlabuh pada self love gitu ya. Maksudnya self love itu mungkin sebelumnya gue kurang mencintai diri gue gitu kan, makin sadar gitu bahwa dia harus take care dirinya ya, harus ya tadi mencintai dirinya itu dengan baik gitu. Karena kalau bukan dirinya terus siapa lagi gitu kan, berharap orang lain bisa mencintai dirinya tapi dia sendiri belum bisa mencintai dirinya gitu kan. Tapi setelah dia sadar itu, dia akhirnya memanifestasikan orang tersebut ya, friendship ini ke dalam hidupnya. Friendship di sini adalah bisa juga kalau mau dijadikan partner hidup itu tadi, karena di sini juga ada komitmen gitu ya. Jadi hal baik yang akan menyapa grup 1 ya setelah badai awan kelabu ini ya, itu adalah komitmen, lembaran baru ya, 10 of cups, 4 of wands, 6 of wands, congratulations intinya gitu. Dan hubungannya sama romance, sama hubungan ya. Oke, itu aja, kita langsung ke grup 2. Semoga diberikan yang terbaik ya, bye. Hai grup 2, buat kalian yang memilih Joker di sini ya, aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini. Di sini kuat banget Aquariusnya ya. Kemudian ada Leo ya, ada Aries, ada Libra, ada Taurus, Capricorn. Ya, itu yang aku lihat di sini sih. Oke, ada Virgo juga, ada Scorpio. Ya, itu ya, Sun, Moon, Rising atau Venus. Joker ya untuk grup 2 di sini. Kalau aku lihat kalian ini, wow, hal baik yang akan menyapa kalian itu abundance. Ya, di sini ada 9 of Pentacles, di sini ada 6 of Wands, di sini ada the Sun gitu kan. Kalian sudah melalui yang namanya trial and tribulation di sini ya, transformasi besar-besaran ya. Aku bacakan di sini ya. Transformasi membawa seseorang pada perubahan besar dalam hidupnya. Buatlah perubahan yang terbaik. Perjalanan berat biasanya membawa seseorang pada destinasi yang indah. Perjalanan berat biasanya membawa seseorang pada destinasi yang indah. Pastikan perjalananmu tidak sia-sia. Nah, di sini bahkan ada Three of Swords gitu ya. Jadi aku melihat di sini kalian ya grup 2 sudah melalui masa nggak enak itu. Dan ini sudah proses merdeka dari rasa galau yang kemarin sih kalau aku lihat. Nah, kalau grup 1 ini kan masih masa transisi kalau aku lihat. Nah, kalian ini kayaknya sudah lumayan atau bahkan sudah menyelesaikan masa transisi ini. Jadi sudah move on nih energinya kalau aku lihat di sini ya. Sudah siap sudah siap memulai sesuatu yang baru di sini ya. Sudah siap meraih kemenangan kalian. Tapi kalau aku lihat di sini hal baiknya itu ya memang kebahagiaan
dan kesuksesan dalam hal materi dan finansial. Materi, finansial atau karir lah ya, maksud aku kesuksesan secara materi atau itu tadi karir atau usaha. Aku melihatnya di sini kalian kayak dapat abundance ya. Dalam yaitu tadi di karir atau usaha. Pertama, ada kemungkinan karir kalian makin bagus ya. Ada kemungkinan kalian kayak tiba-tiba nih ya pendapatan kalian meningkat, tiba-tiba keuangan kalian super baik, meningkat banget dan kalian ya lumayan terkejut gitu loh ya. Tapi tenang aja, ini uang halal kok ya. Aku melihatnya kayak gitu ya. Jadi kalian kayak sedang menikmati kemenangan kalian dalam hal keuangan dan karir ini. Ada potensi ya kalian naik jabatan ya. Buat yang bekerja di luar bisa jadi naik jabatan, kayak mendapatkan kepercayaan gitu kan. Ada kemungkinan juga mendapatkan tawaran baru ya, dimana posisinya itu cukup menggiurkan untuk orang yang ingin karirnya melejit gitu lah ya. Jadi untuk kenaikan karir atau posisi ya kan, atau apa ya ini namanya, ya ingin aja lah sesuatu yang baru ya, yang di atas gitu loh ya, ada kenaikan karir gitu, ada kesempatan tawaran ini, ada kesempatan tawaran baru lah intinya aku melihat di situ. Dan bisa juga balik lagi, ini kan general reading, tentu situasi tiap orang bisa beda-beda ya, aku membaca apa yang ada aja di sini, berbagi kemungkinannya ya. Nah, aku melihat ada juga kemungkinan bisnisnya berkembang, atau ada yang mengajak bekerja sama, atau mungkin ada yang siap memberikan suntikan modal lah ya, bahasanya kayak gitu ya. Jadi siap untuk mengepakkan sayap lagi, mengepakkan sayap ya, pokoknya melebarkan sayap lagi lah ya. Intinya gitu, itu yang aku lihat di sini ya. Jadi hal baik yang akan menyapa grup 2 adalah abundance. Di sini bahkan ada abundance-nya, ada the sun, ada nine of pentacles, ada six of wands. Kalian benar-benar sukses dalam karir sih. Jadi ini adalah kesuksesan yang benar-benar kalian harapkan gitu loh. Dan memang kalian sudah melalui masa nggak enak itu sebelumnya. Aku melihatnya kayak gitu ya. Di sini ada three of swords. Ya ini bisa kayak kekecewaan aja, hidup sedang terasa kurang berpihak pada kalian gitu ya. Kekecewaan itu yang aku lihat. Cuman balik lagi yang aku lihat, kalian sudah benar-benar oke, balik lagi ini general reading ya. Bisa jadi kalau aku lihat di sini sih sudah menyelesaikan masa transisi itu. Jadi memang sudah move on ke tempat yang lebih baik gitu loh. Kalau grup 1 itu kan masih berusaha stabil ya, masih berada dalam transisi. Entah mau sampai kapan semua kembali sama orangnya gitu. Tapi masih ada energi tertatihnya lah ya. Nah, aku melihatnya di sini di grup 2 itu memang energinya sudah take off ya. Jadi udah siap gitu loh. Udah siap mencapai apa ya? Menuju puncak ya, bahasanya gitu ya. Ini kayak lagu aja gitu ya. Itu yang kulihat di sini ya, kesuksesan finansial, materi, karir, usaha. Itu terserah kalian itu apakah berbisnis atau kalian berkarir di luar gitu loh ya. Jadi ini kan general reading gitu. Tapi waduh, kalian merasakan abundance ini sih kalau aku lihat ya. Sebentar lagi ya. Nah, ini ada pilihan seperti yang aku bilang, pilihan ya di sini. Berhati-hati memilih langkah yang melawan suara hati. Intuisi bisa membawa pesan, bisa sebagai pertanda. Oke, nggak harus dianggap buruk sih ya. Ini tulisan yang ada di sini. Tapi kalau aku baca dengan intuisi aku, kalian itu akan dihadapkan pada 2 pilihan. Terserahlah berapa pilihan, tapi at least 2 pilihan. Pokoknya ada pilihan lah ya. Kalau pilihan kan setidaknya ada 2 gitu ya. Mungkin kalian bimbang ya, ini pilihan ini menggiurkan gitu, tapi kalian kayak udah lama di posisi yang ini juga. Pilihan yang itu menggiurkan, tapi kalau pilihan yang ini kalian sudah lama di sini. Jadi entah ya, mungkin kalian ingin keduanya atau gimana, jadi bingung gitu loh. Jadi bimbangnya di situ karena kalian masih ingin yang ini, tapi yang di sana itu kayak menarik juga untuk dicoba. Bisa jadi kayak gitu ya. Ini dalam hal karir sih kalau aku lihat ya. Mungkin juga bimbang dalam hal apakah mengiyakan
kerjasama atau tawaran tersebut. Nah, itu juga bisa jadi ya, tapi terserah lah ya. Terserah gitu ya. Itu semua kembali ke ya orangnya masing-masing gitu ya. Cuman maksudnya gini, berhati-hati itu ya kita semua harus berhati-hati, bukan bermaksud berarti oh itu pilihannya buruk. Ya dengan atau tanpa pilihan itu kan orang juga berhati-hati ya kan, jalan juga hati-hati gitu. Cuman maksudnya gini mungkin ya, mungkin ada pilihan yang benar-benar bisa melejitkan kalian gitu. Jadi pikirkan lagi gitu ya. Cuman balik lagi, kalian siap dengan resikonya atau enggak? Karena semua pilihan pasti ada resiko, intinya gitu sih. Oke? Step. Nah, di sini aku melihat ada Six of Swords, ada step di sini ya. Jadi udah jelas kalian udah siap melangkah ke tangga kemenangan. Intinya aku melihatnya kayak gitu ya. Terus di sini aku melihat ada chronic dan ada freedom. Oke, aku melihat di sini di saat kalian sudah mencapai kebahagiaan ini, kesuksesan ini, abundance yang besar-besaran ini, aku melihat ya ini bisa jadi waktunya relatif nggak lama kalian mendapatkan abundance sebesar ini. Jadi congratulations, ya uang oke, mengalir bagus banget ya. Jadi maksudnya gini, kedapatan uang seperti ini kalian bisa mengatur dengan bijak lah ya. Aku percaya lah, kalian kayaknya sudah melalui hal ini pasti cukup bijak dalam mengatur keuangan. Kelihatan, maksudnya kalian bukan orang yang gampang kaget dapat duit gitu loh. Kaget dapat duit langsung oh belanja gitu kan. Aku melihat proses kalian di sini udah panjang gitu. Jadi kalian mikirnya itu udah jauh ke depan gitu. Jadi sudah nggak usah diragukan lah ya. Pasti kalian paham soal pengaturan uang itu. Tapi kalian waduh kayak ketiban rejeki gede banget nih. Ini aku lihatnya ke depan ini ya. Itu yang kalian manifestasikan di sini ya, itu yang kulihat di sini. Nah, setelah kalian mendapatkan kebahagiaan ini ya, kesuksesan karir ini gitu ya, usaha ini gitu, kalian itu kayak dibantu untuk melupakan semua luka batin kalian. Kalian kayak merasa bebas dari luka batin itu gitu ya. Tapi memang sebelum berada di titik ini, kalian itu sudah mencoba move on, healing, dan bangkit gitu ya. Jadi ini sebenarnya finishing aja gitu loh. Ketika mencapai ini, wah ini langsung menguap, pergi gitu. Kalian bebas kayak burung yang terbang di angkasa, bebas tanpa rasa takut kayak gitu. Bebas dari bayang-bayang masa lalu gak enak. Yang gak enak, maksudnya itu ya. Dan sedang menikmati masa kejayaan kalian. Itu yang kulihat di sini untuk grup 2. Congratulations. Semoga benar-benar sukses seperti apa yang terbaca di sini. Good luck buat kalian. Kita ketemu lagi di video lainnya. Kita langsung ke grup 3. Bye. Hai grup 3 buat kalian yang memilih Six of Wands di sini. Aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini ya. Ini bisa di Sun, Moon, Rising atau Venus. Ada Leo, ada Aquarius, ada Taurus, ada Scorpio, ada Libra, ada Virgo, ada Capricorn, ada Gemini, ada Aries. Oke, itu yang bisa aku sampaikan di sini. Ya, grup 3 yang memilih Six of Wands. Kalau aku lihat di sini grup 3 sudah atau akan melalui transformasi ya, atau bisa juga ini masa transisi ya, dan akan diselesaikan gitu loh ya. Yang kulihat seperti itu ya, melalui masa transformasi. Ini mengubah pola pikir atau mindset grup 3 dan nantinya akan merubah jalan atau happiness-nya grup 3 ke depan. Itu yang kulihat di sini ya. Karena balik lagi, ketika pikiran orang berubah, hidupnya dan mungkin di sekitarnya juga akan ada perubahan gitu ya. Seperti itulah ya. Nah, aku di sini melihat kemungkinan grup 3 itu sebelumnya sempat melalui situasi keuangan yang gak baik. Itu pertama. Balik lagi, ini general reading, jadi situasi bisa ya bervariasi lah ya. Pertama itu, kedua bisa juga bukan berarti kekurangan, tetapi kurang memuaskan, belum sesuai dengan ekspektasi. Dan itu bisa jadi bertahan untuk jangka waktu yang cukup lama gitu ya. Ya kayak gitulah, ketidakpuasan itu ya, kayak situasi yang stuck di situ ya, merasa hidupnya begini-begini aja atau stagnan gitu. Itu kayaknya bisa jadi berada di situasi yang cukup lama gitu ya. Nah, aku melihat di sini ketika grup 3 keluar atau menyelesaikan
fase itu ya, di sini aku melihat grup 3 mulai kayak bahagia dengan apa yang mereka miliki. Maksudnya gini, walaupun mereka mungkin belum di atas banget, tetapi mereka sudah mencoba bahagia dengan apa yang mereka miliki. Berusaha bersyukurlah di sini kalau aku lihat ya. Dan aku melihat di sini balik lagi sih ya. Oke, ini memang tadi kan aku bilang masa transformasi ya. Masa itu memang masa yang cukup painful ya, nggak enak gitu ya. Tapi di sini ketika grup 3 itu mulai merubah pikirannya atau pola pikirnya, aku melihat aku ulang deh. Mungkin balik lagi sih ya, kita mau mengarahkan hidup kita kemana itu terserah sih ya. Transformasi itu sendiri kan perubahan ya. Cuman maksudnya ini memang didahului oleh situasi yang gak enak cukup lama gitu ya. Kemudian ketika grup 3 merubah perspektifnya, merubah pola pikirnya, mindsetnya, nah ini ada transformasi besar dalam hidupnya kalau aku lihat. Memang didahului hal yang gak mengenakan ini, yang gak memuaskan ini, yang tidak sesuai dengan ekspektasi ini gitu ya. Yang mungkin buat grup 3 itu penuh dengan kekecewaan gitu kan. Oke, nah di sini aku melihat ketika grup 3 itu mulai bahagia aja ya, melepaskan dirinya, bahagia, bebas dengan apapun situasinya ya di sini. Di sini kalau aku lihat bisa jadi ya seperti yang aku bilang tadi, mungkin bukan berarti situasinya benar-benar tidak enak, tetapi bisa jadi grup 3 ini tidak bisa melihat perspektif baiknya gitu loh, tidak bisa menemukan kunci kebahagiaan dalam hidupnya gitu sih. Tapi bukan berarti hidupnya seburuk itu, bisa jadi bukan berarti seperti itu, bisa jadi mungkin memang hidupnya sedang tough aja gitu ya, tapi mungkin pikirannya itu bisa memperburuk keadaan atau apa yang dirasakan gitu. Tapi di sini aku melihat ada orang yang memang mungkin masih berada di situasi belum bisa menemukan kunci kebahagiaan hidupnya gitu. Bisa juga kayak gitu sih sebenarnya. Tidak harus benar-benar kekurangan secara materi atau ya mungkin kalau sulitnya hidup bisa aja. Tapi hidup kan emang gak ada yang sempurna ya kayak gitu. Oke. Nah di sini aku melihat grup 3 mulai berubah, membawa hidupnya ke arah yang lebih baik melalui pemikirannya gitu ya. Mereka mulai happy tanpa menunggu situasi hidupnya berubah, mereka mulai merubah pikirannya. Dan selanjutnya situasi hidupnya akhirnya berubah juga. Itu yang aku lihat di sini. Nah di sini aku melihat mereka berusaha mensyukuri apa yang mereka miliki aja. Tidak harus menunggu. Ada quotes bagus ya. Maksudnya untuk happy itu nggak harus menunggu pekerjaan, tidak harus menunggu pasangan gitu ya. Maksudnya gini, maksudnya tidak harus menunggu itu nggak harus benar-benar mengaitkan gitu loh ya. Jadi apa ya bahasanya, mungkin sebelum mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan harapannya dia sudah berusaha bahagia kayak gitu loh ya. Sebelum punya hubungan yang seperti pernah dia inginkan, dia sudah berusaha bahagia dulu dan punya hubungan yang baik dengan dirinya. Intinya gitu sih ya. Jadi quotes-nya kayak gitu sih sebenarnya ya. Jadi ya kayak gitu. Kebahagiaan itu tidak dimulai dari pekerjaannya, hubungannya gitu kan, keuangannya gitu, tapi dimulai dari dirinya sendiri gitu. Di sini aku melihat mereka mencoba bahagia dengan apa yang dimiliki. Ini kayak ada mangkuk ya gitu. Anggaplah mangkuk ini adalah sesuatu yang sebenarnya mencukupkan hidupnya gitu, tetapi dia tidak mau melihat itu gitu, dan dia selalu kecewa dengan kondisinya kayak gitu. Nah di fase ini aku melihat grup 3 mulai melihat mangkuk ini, mulai menikmati mangkuk ini, mulai menikmati apa yang dimiliki gitu. Dan mungkin di saat mulai menikmati apa yang dimiliki, jelas mereka mulai bahagia dan mungkin melupakan ekspektasi sebelumnya gitu. Mereka udah cukup kayak nyaman dan bahagia dengan apa yang dirasakan gitu loh setelah merubah mindsetnya itu gitu. Ya, itu yang kulihat di sini. Memang perjalanannya nggak sebentar ya kalau soal memanifestasikan ini. Kalau aku lihat ya, kesuksesan materi ini memang perjalanannya tidak sebentar. Karena ini loh, fase ini mungkin
tadi yang aku bilang itu kan memang tidak sebentar ya. Yang dialami grup 3, fase yang mereka merasa nggak puas banget dan merasa stuck atau merasa hidupnya gitu-gitu aja, stagnan dan kayak kecewa aja gitu loh ya. Mungkin itu fasenya nggak sebentar gitu ya. Tetapi kalau aku lihat di sini gitu ya, mereka di sini sebenarnya punya entah terlihat atau tidak, tapi sebenarnya mereka adalah masih termasuk tipikal orang yang pekerja keras. Kenapa? Karena dengan mereka berusaha merubah mindsetnya gitu kan, dengan mereka terus saja memanifestasikan apa yang mereka inginkan gitu, misalkan oh ya oke, mereka happy dengan dirinya yang sekarang, tapi nggak ada salahnya kalau mereka mau memanifestasikan lagi, misalkan peningkatan keuangan atau kesuksesan karir itu gitu lah ya. Nggak ada salahnya juga sih sebenarnya gitu ya. Ya intinya aku melihatnya di sini mereka nggak stuck di sini, walaupun memang sempat stuck, tapi mereka pada akhirnya nggak berhenti gitu loh. Ketika mereka berpikir udahlah gue menyerah aja, tapi sebenarnya mereka nggak benar-benar menyerah gitu loh. Buktinya yang terlihat di sini mereka terus berjalan, itu loh yang aku maksud memanifestasikan. Jadi terlepas apapun situasi mereka ya, apapun hasilnya selama itu gitu ya, ya mereka kayak terus tetap bekerja aja ya, tetap bekerja, terus bekerja gitu ya, kayak gitu. Dan ya terus berusaha bahagia gitu tanpa menunggu ekspektasi itu harus terjadi kayak gitu. Oke, ya itu yang kulihat. Jadi sebenarnya mereka tipikal orang yang pekerja keras juga gitu ya. Di sini ada Prince of Pentacles gitu. Oke, nah aku melihat di sini mereka itu orang yang balik lagi, manusia itu nggak ada yang sempurna, kita semua berproses dan belajar ya. Begitupun grup 3 di sini, mereka mungkin ya pernah lah melalui hal kayak ini ya, seperti ini gitu kan. Tapi di sini mereka orang yang sebenarnya cukup kuat secara mental ya. Buktinya mereka bisa merubah keadaan hidup mereka dari pola pikir mereka gitu ya. Dan yang aku lihat di sini mungkin saja mereka orang yang tadi mentalnya itu kuat dan lurus ya, bisa jadi kayak gitu. Jadi apapun godaannya, bukan berarti nggak ada tergoda sama sekali, tergoda, tetapi mereka berusaha tetap pada track yang mereka anggap benar gitu loh ya, kayak gitu sih ya. Jadi ya ada lah mungkin keinginan, tapi ya udahlah, itu kan bukan prinsip gue gitu, bisa jadi kayak gitu. Cuman aku melihat di sini mereka orang yang cukup prinsipil ya, jadi nggak mudah goyah dan nggak mudah hanyut sama godaan yang bisa jadi selalu ada gitu ya, kayak jalan pintas gitu ya, tapi tetap ada resiko gitu kan. Nah aku melihat di sini mereka mentalnya cukup kuat untuk tetap pada prinsipnya sih ya. Nah oke. Kemudian di sini aku melihat ya ini kayak karma baik aja gitu ya. Ini ada hubungannya dengan kartu transformasi, the death di sini kan transformasi. Ini kayaknya kartunya ada hubungannya dengan itu kalau menurut aku ya. Jadi ya balik lagi gitu ya, mereka kayak lahir kembali gitu ya, dengan pemikiran baru, dan hidupnya itu seperti ya diperbarui dengan pemikiran barunya itu, perubahan dalam hidupnya, di situasi hidupnya gitu ya. Nah di sini kalau aku lihat buat yang punya masalah hubungan ya, maksudnya hubungannya berakhir tetapi masih cinta nih sama orang lama tersebut gitu ya. Aku melihat gitu ya, di sini di grup 3 ini ada yang hubungannya yang sudah berakhir itu bisa jadi ada potensi kembali lagi gitu ya. Aku melihatnya gitu di grup 3 ini, dimana mereka kayaknya sempat gitu loh pokoknya berpisah dari seseorang ya. Tapi pokoknya aku melihatnya di sini kayak hubungan yang sudah berakhir, hubungan grup 3 yang sudah berakhir dengan siapapun itu gitu ya. Aku melihat bisa jadi orang tersebut itu belum melupakan grup 3. Nah, kedepannya di sini aku melihat ada Three of Cups sama ada kartu ini. Nah, ini kayak konfirmasi ada potensi reunian
ya ke depannya, ada potensi rekonsiliasi, terserah mau rekonsiliasi atau tidak terserah, tapi ada potensi bertemu lagi. Ada orang yang kayaknya ingin kembali. Kalau aku lihat seperti itu ya di sini. Mungkin saja ketika grup 3 udah makin glowing, makin oke, makin sukses, nah orang ini tuh makin tertarik untuk kembali. Tapi mungkin saja bukan soal sekedar suksesnya ya. Bisa jadi sebenarnya mereka juga memang masih mencintai grup 3. Bisa jadi seperti itu gitu ya. Oke, di sini desainnya ada 2. Jadi ya hal baik yang akan datang di hidup grup 3 itu kebahagiaan ya. Kebahagiaannya di sini aku melihat memang bukan kebahagiaan yang datang dan mudah menguap, karena di sini ada Eight of Cups. Jadi aku melihat grup 3 ini memang secara spiritual udah berkembang gitu ya. Jadi ketika itu aku melihat kebahagiaan yang datang pada mereka, yang mereka ciptakan dalam diri mereka ya, tumbuh dalam hidup mereka gitu, itu cenderung stabil. Jadi kayak ya cenderung bahagia gitu, bukan berarti nggak ada masalah gitu. Sedih mungkin secukupnya, tapi setidaknya nggak harus yang down lama-lama atau terpuruk lama-lama kayak ini ya, kayak di sini. Nggak harus kayak gitu loh. Jadi aku melihat di kartu ini mereka memang secara spiritual sudah meningkat ya, udah tumbuh dan berkembang lah ya. Jadi mereka cenderung menjaga kebahagiaan itu dalam hidupnya, dalam dirinya agar tidak menguap gitu. Jadi kayak air yang udah diserap tapi ditahan agar tidak cepat menguap, nggak yang air datang lalu cepat menguap dan habis, nggak kayak gitu. Jadi ada kayak sistem dalam diri mereka untuk menjaga itu, mengunci itu, gitulah ya kira-kira. Oke. Ya, di sini ada abundance dan di sini ada Nine of Pentacles. Jadi ya hal baik yang akan datang di hidup grup 3 itu kalau aku lihat sih lebih ke kestabilan finansial ya. Di sini aku melihat kestabilan finansial. Di sini bahkan ada King of Pentacles gitu ya. Ya. Itu yang kulihat di sini. Jadi kestabilan finansial dan ada potensi buat grup 3 yang single nih, yang single ya. Buat grup 3 bisa jadi ada cinta yang datang. Ini bisa cinta lama, bisa juga mereka kayak memanifestasikan orang-orang yang tertarik sama mereka dan mencintai mereka. Bisa jadi seperti itu gitu ya. Kayak gitu. Itu yang bisa aku sampaikan di sini. Itu hal baiknya kira-kira yang dimanifestasikan grup 3 ya. Abundance itu kelihatan banget di sini. Jadi ya kayaknya gitu deh kalau aku lihat ya. Ada orang lama yang ingin hadir karena rindu. Kemudian bisa jadi kayak menarik orang-orang masuk ke hidupnya ya, karena energinya yang menarik itu tadi ya. Orang-orang yang mungkin mengagumi atau mencintai ya kan. Ketika mereka sudah mencintai diri mereka, nah ini mereka kayak menarik orang-orang yang ingin juga mencintai mereka gitu. Bisa jadi kayak gitu. Tapi yang paling penting di sini kalau menurut aku ya oke, love is real di sini. Maksudnya cinta itu juga penting, cinta itu nyata. Itu yang aku maksud kedatangan cinta ya. Love is real di sini bisa jadi kayak membahas orang yang tadi sebenarnya masih cinta, rindu dan ingin kembali gitu. Itu sih. Tapi bukan soal itu aja. Kalau aku lihat ya bisa jadi kayak ada pilihan juga di sini. Ada orang-orang lain juga gitu ya yang mencintai grup 3 bisa jadi. Aku bacakan ya. Berharap yang terbaik baginya meski rindu selalu memanggil, meski perasaan tak habis digerus waktu. Cinta yang tulus adalah cinta yang tidak menyakiti. Oke. Nah, di sini kalau aku lihat ya maksudnya di saat grup 3 ini udah nggak tertarik mungkin untuk rekonsiliasi, ya udahlah lo ya udah fokus sama hidup lo, yang penting lo happy. Gue fokus sama hidup gue happy gitu kan. Ketika grup 3 ini udah gak stuck sama masa lalu, justru masa lalu ada yang ingin hadir gitu. Itu yang aku lihat di sini ya. Terus ngomong-ngomong soal penting tadi, bukan berarti cinta itu tidak penting ya. Cinta itu penting, justru kita juga harus mencintai diri kita.
sepenting itu loh cinta di hidup kita gitu kan. Tapi yang nggak kalah menariknya juga itu adalah soal kestabilan finansial. Waduh, ini bahkan ada Eight of Pentacles juga. Menarik juga ya, karena di sini ada Hierophant sama ada The High Priestess. Jadi kayak ada High Priestess. Nah, di sini ada High Priestess. Jadi aku pikir ya, grup 3 ke depannya ini pertama makin spiritual, kedua mereka secara keuangan makin stabil, sukses ya. Jadi makin kelihatan ya oke, gitu loh. Kelihatan kayak sukses aja. Orangnya kelihatan sukses, terus kelihatan kayak berwibawa. Itu bisa jadi kelihatan kayak gimana ya, orang-orang lama yang sudah tereliminasi dari hidup kalian ya kan, terus melihat kalian itu kayak waduh, ini kayaknya orangnya udah susah dijangkau nih, kayaknya udah beda frekuensi, udah nggak semudah itu masuk ke filternya kayak gitu ya, semacam itu yang kulihat di sini ya. Oke, itu hal baik yang akan menyapa grup 3. Memang perubahan hidup yang cukup signifikan ya, dari spiritual, keuangan juga oke gitu ya. Terus mungkin kayak lebih disegani dan dikagumi. Itu yang bisa aku sampaikan di sini. Good luck buat grup 3, semoga diberikan yang terbaik. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye.